Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan paling utama adalah puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang bisa kita isi untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa-sisa usia kita terus bisa kita tingkatkan dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan anugerah dari Allah, gelar kehormatan dari Allah yang Allah janjikan kepada hamba yang beriman. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka berridho kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, orang-orang setiap jalannya sampai yaumil kiamah nanti. Semoga kita termasuk umat baginda Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini adalah umat yang hadir di sekitar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairal ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah tampilkan ke tengah kemanusiaan untuk menyuruh mereka dengan yang ma'ruf, melarang mereka dari yang munkar, karena iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Islam Umar bin Khattab mengatakan, umat-umat yang kemudian akan lahir, selagi mereka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, mereka termasuk dalam umat baginda Muhammad yang khairul ummah ini. Semoga kita termasuk di dalamnya, umat baginda Muhammad yang sepanjang usia kita terus bersama amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, kita sangat penting menyimak pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, ubahlah dengan tangannya, biyadihi, tangannya seorang muslim, seorang muslimah. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Seorang yang mampu muslim mukmin atau muslimah, ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi, kalau tidak, doakanlah dengan hatinya. Wa dzalika aqaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita letakkan hadis ini dalam kerangka kehidupan berbangsa bernegara pada zaman kita ini, pada posisi apakah dia akan berada dalam level yang ideal? Pada hadis pertama tadi adalah orang yang diperintahkan merubah dengan tangannya. Ulama menyebutkan dengan tangannya itu untuk orang-orang yang kuat, untuk orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau kita bicara dalam konteks kenegaraan, apa artinya?
Artinya umat Islam, kaum beriman, Rasulullah SAW berharap betul yang namanya mereka akan duduk di eksekutif, mereka akan duduk di legislatif, mereka akan duduk di yudikatif, mereka yang duduk di lembaga negara adalah orang-orang yang secara pribadi punya fitrah keimanan. Maka ketika mereka melihat kemungkaran di sisinya, dia gunakan kewenangannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bal-ghairu biadi, ketika dia melihat kemungkaran, yang eksekutif dengan kemampuannya melakukan eksekusi, yang legislatif dengan kemampuannya untuk membuat peraturan-peraturan yang membuat bangsa Indonesia lebih baik, yang yudikatif mengeluarkan putusan-putusan hukum yang adil. Itulah situasi di mana idealita terwujud, yang kita semua berusaha berikhtiar untuk ke situ. Ada level kedua, mereka yang melihat kemungkaran menasih dengan lisannya. Siapakah mereka? Mereka belum tentu punya kewenangan, tapi mereka punya ilmu. Mereka ulama, mereka cendekiawan, mereka aktivis kebaikan dari berbagai baik kampus, LSM, ormas dan lain-lain. Sampaikanlah dengan lisannya. Kolaborasi antara penguasa yang baik dengan intelektual elit yang baik, masya Allah, ini dia kita akan muncul. Kalau tidak bisa dengan hatinya, itulah wadzalika aqful iman, itulah selama-lama iman. Tentu kita tidak berharap bangsa Indonesia, muslimin terbesar di dunia ini, yang terbanyak pada level ketiga. Apalagi kalau dia punya jabatan, dia pada level ketiga, dia intelektual, dia pada level ketiga. Apa jadinya? Bagaimana masyarakat akan tersadarkan kalau mereka pada level ketiga? Allah mengingatkan kita dalam surah Taubah ayat 67, ayat 71. Apa ayat 67? Amar ma'ruf nahi munkar itu akan dilawan oleh ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ada umat baginda Muhammad yang ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Lihat surah At-Taubah ayat 61. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, muslim Indonesia, mayoritas di Indonesia, kita yakin betul Islam rahmatan lil alamin. Bahkan konstitusi bangsa kita sejak reformasi ini yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah generasi yang disebutkan dalam hadis tadi atau di dalam ayat ideal tadi, generasi amar ma'ruf nahi munkar. Apa buktinya? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jarang orang tahu SDM unggul Indonesia yang dikehendaki oleh undang-undang dasar kita itu apa? 3: iman, takwa, akhlak mulia, dan cerdas. Masya Allah. Di dalam undang-undang dasar kita, kalau saya sebut 212 kita tahu gerakan 212. Tapi kalau saya sebut 313, sebagai kita baru tahu gerakan 31 ayat 3, pasal 31 ayat 3. SDM unggul Indonesia diamanatkan di dalam konstitusi kita adalah sistem pendidikan Indonesia menyiapkan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cerdas. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau SDM kita sesuai yang dikehendaki, keyakinan kita Quran Sunnah, undang-undang dasar kita dari bangsa Indonesia 31 ayat 3 adalah iman, takwa, Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bertemu itu semua, maka seorang muslim, seorang mukmin yang baik di Indonesia, dia menjalankan Islam rahmatan lil alamin, maka dia menjadi warga negara teladan di Republik Indonesia. Saya ulangi sekali lagi,
warga negara Indonesia menjalankan Islam rahmatan lil alamin, pada saat yang sama dia menjalankan sila Pancasila pertama, dia menjalankan Undang-Undang Dasar SDN Indonesia Unggul pasal 31 ayat 3. Perlu gerakan 313. Apa bunyinya? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang pasal produk reformasi. Jadi kepemimpinan yang dikehendaki reformasi adalah SDM unggul, iman, takwa, akhlak mulia dan cerdas. Dengan Islam rahmatan lil alamin kita, maka umat Islam Indonesia mengenal apa istilah ulama ukhuwah Islamiyah, sesama orang beriman Muslim Indonesia. Tapi pada yang sama mengenal ukhuwah wataniyah sebagai sesama anak bangsa, dia pelihara hubungan baik. Bahkan ukhuwah insaniyah sebagai warga dunia. Salah satu gerakan kampus bahkan menambahkan, tidak cukup hanya itu, ada ukhuwah makhlukiyah. Orang beriman itu punya hubungan bahkan kepada makhluk Allah yang bukan manusia, karena mereka rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, 2024 tahun kepemimpinan Indonesia, eksekutif, legislatif, marilah kita berikhtiar sebagai anak bangsa menjalankan pemilu luber jurdil, memilih pemimpin-pemimpin sesuai amanat konstitusi, iman, takwa, akhlak mulia dan cerdas. Kita sebarkan Islam rahmatan lil alamin. Kita jadikan Indonesia insyaallah sebagai salah satu percontohan bagi muslimin dunia. Mudah-mudahan Allah meridai usaha kita bersama. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fi ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatina was-sami'ul 'alim. Allah Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Semoga Allah mengistijabah doa kita, menjadikan bangsa kita ke depan lebih baik, rakyatnya, masyarakatnya, pemimpinnya menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin mukminat, dosa muslimin muslimat, baik mereka yang masih hidup atau yang telah menolong kami. Allah, Engkaulah Maha Pendengar, pengabul doa kami. Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengakui kami kerap menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, tanpa ampun dan kasih sayang petunjuk-Mu, sungguh kami akan menjadi manusia yang merugi. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ajarlah kami kebenaran dan jadikanlah kami para pejuang kebenaran. Beritahulah kepada kami tipu daya kebatilan
dan jadikanlah kami mampu mengalahkan tipu daya kebatilan dengan kebenaran ya Allah. Rabbana fir lana wa li walidayna warham kama rabbana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami sewaktu kami kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami, suami istri kami, putra putri kami, orang-orang yang soleh solehah, dan jadikanlah keluarga kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Indonesia ini pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepadamu, pemimpin yang bisa mensejahterakan Indonesia bersama rakyat yang berjalan bersama ridhomu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikra lil akbar. Aqimis shalah.